Halo semuanya, balik lagi sama aku Dini di podcast kolaborasi IIBN dan IMA. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan pelaku UMKM nih. Dengan tema UMKM naik kelas, strategi pemasaran cerdas di era digital. Karena realitanya banyak UMKM itu produknya bagus, niatnya besar, tapi sering mentok di satu hal, bingung. Bingung gimana sih cara promosiinnya? Mau mulai digital, takut. Udah coba, tapi nggak tahu caranya udah benar atau belum. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari IMA. Langsung aja kita sapa kali ya narasumber kita hari ini. Halo Bapak, terima kasih sudah hadir di podcast kita sore ini. Halo. Boleh perkenalan dulu kali ya Pak, biar teman-teman yang ada di rumah lebih kenal nih sama narasumber kita sore ini. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Raymond, salah satu VP Communication dari IMA Sabter Batam. Oke, di sini saya bertugas membangun jaringan komunikasi antar anggota IMA. Nah, seperti itu. Oke, menjalin berarti kurang lebih mirip-mirip humas mungkin ya Pak. Wah, oke. Kita mulai aja kali ya Pak. Oke. Menurut Bapak, gimana sih kondisi UMKM di Indonesia saat ini tuh Pak? Ya, kalau kita bicara masalah UMKM itu ibarat seperti cerita tiada akhir ya. Betul. Banyak sekali permasalahan yang dialami oleh UMKM khususnya yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara masalah UMKM, jumlah UMKM di Indonesia itu memang lumayan banyak ya. Namun sebagian besar memang dari sisi marketing itu masih banyak yang lemah. Kenapa? Karena sebagian besar UMKM ini masih menggunakan cara-cara pemasaran yang tradisional. Betul. Pemasaran secara langsung, ya kan? Tidak memanfaatkan berbagai teknologi ataupun aplikasi yang saat ini memang sangat dibutuhkan bagi UMKM itu sendiri. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi kalau dari sisi kuantitas memang banyak, namun dari sisi pemasaran masih sangat lemah. Iya, betul sih, betul banget itu Pak. Padahal zaman sekarang digital itu sangat dibutuhkan gitu kan ya Pak ya. Benar sekali. Dan sangat membantu juga untuk bagian promosinya, pengenalan ke produknya, terus menggait customer juga itu. Salah satu yang paling penting dengan adanya sistem digitalisasi ini, mungkin yang paling penting yang perlu kita garis bawahi bahwa dengan ada digitalisasi jangkauan terhadap customer itu menjadi jauh lebih luas. Betul. Ini mungkin berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu di mana tokonya berada, kedainya berada, itulah jangkauan dari customernya. Namun betul. Dengan adanya digitalisasi ini, batasan-batasan itu sudah terhilangkan gitu. Bahkan misalnya kayak UMKM yang ada di Batam, bisa saja customernya itu berasal dari daerah yang lain atau bahkan memungkinkan dari luar negeri seperti itu. Betul. Nah, kira-kira kenapa sih Pak UMKM yang dia itu masih menganut promosi secara tradisional gitu ya Pak? Dia tuh kenapa nggak mau beralih ke zaman digital, zaman sekarang nih, mengikuti tren, mengikuti teknologi tinggi gitu? Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi sebenarnya ya. Salah satunya sebagian besar memang UMKM ini berasal dari masyarakat yang mungkin dari sisi teknologi masih kurang melek ya. Di mana mereka beranggapan bahwa dengan penggunaan teknologi itu akan sulit dan berbiaya mahal. Dan selain itu masih banyak juga UMKM yang merasa bahwa dengan penggunaan teknologi itu merupakan suatu cost atau biaya ya. Betul. Itu sebenarnya adalah sebuah investasi. Dimana kalau kita dalam berinvestasi tentunya setiap cost yang kita keluarkan pasti akan ada manfaat yang akan kita terima dari investasi tersebut.
Oke, jadi mungkin harusnya dikasih pemahaman dulu kali ya Pak. Nah kalau di IMA itu ada kayak mungkin seminarnya atau mungkin webinar gitu Pak? Ya, itulah sebenarnya menjadi tugas penting dari IMA ya, di mana dalam IMA ini bukan hanya kegiatan ngumpul-ngumpul saja, ya kan, namun kita ada sharing knowledge ya, bagi berbagai pengetahuan, ya bisa dalam bentuk seminar, workshop, ya, ada juga dalam bentuk pelatihan dan dalam prosesnya kita yang ada di IMA ini adalah marketing yang handal ya. Orang-orang yang memang sebagian besar memang sudah menjadi pakar di bidang marketing, bukan hanya dari bidang akademisi seperti saya atau misalnya seperti rekan saya di Indobaru ini ya Pak Jodro. Namun ada juga praktisi di bidang hotel ya, di bidang properti dan sebagainya, dan ini tentu sangat membantu memberikan pemahaman bagi UMKM dalam memahami pemasaran dalam lingkup yang lebih dalam. Oke, berarti memang apa yang mereka dapat dari IMA ini dari semua bidang ya Pak ya, jadi nggak cuma satu bidang aja yang mereka dapat informasinya gitu ya Pak? Iya, benar sekali. Oke, kalau zaman sekarang nih Pak, UMKM yang dulunya dia masih kekeh pengen tradisional aja gitu, dia nggak mau mengikuti zaman gitu. Kira-kira apa sih yang ditekankan sama IMA atau saran mungkin biar dia itu mau beralih mengikuti zaman juga gitu Pak? Iya. Jadi ada beberapa manfaat ya kalau misalnya kita dari IMA memberikan pemahaman kepada UMKM agar beralih menggunakan teknologi digital dalam strategi pemasarannya, ya, bahwa memang dengan pemanfaatan teknologi digital sekarang itu salah satu manfaat yang akan mereka terima itu adalah peningkatan terkait dengan omset penjualan, dimana seperti yang saya uraikan tadi bahwa pangsa pasarnya tidak hanya masyarakat di sekitar di mana UMKM itu berasal, bisa saja itu dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Tentu dalam prosesnya dengan pemanfaatan digital ini juga salah satunya itu dengan berkembangnya teknologi saat ini itu juga akan lebih mempermudah UMKM, misalnya dia adalah menghubungkan antara customer dengan UMKM ya. Misalnya kayak kita memanfaatkan WhatsApp bisnis ya, di mana dengan adanya WhatsApp bisnis itu akan bisa kita mempermudah komunikasi ya, dengan memanfaatkan e-commerce seperti Shopee ataupun Facebook ya, dimana banyak sekali saat ini UMKM memanfaatkan media sosial tersebut sehingga jangkauan produk yang mereka pasarkan itu sangat luas dan memberikan impact yang positif bagi mereka. Oke. Kalau ngomongin platform tadi ya Pak, ya WhatsApp Business, sosmed, e-commerce. Nah kalau untuk dia ini UMKM pemula, apakah dia harus mengikuti semua sosmed itu atau dia bisa fokus aja dulu deh satu sosmed ini buat fokus gitu? Ya, ini sebenarnya kalau kita dalam menggunakan sosmed itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan dari UMKM tersebut. Misalnya UMKM tersebut ingin menggunakan Instagram misalnya, itu lebih kepada desain. Iya betul. Misalnya dia ingin mencondongkan pada desain produknya, image produknya secara langsung. Tapi kalau misalnya bisa juga sih menggunakan misalnya Facebook ya, di mana kan saat ini kan ada juga media untuk memasarkan produk ya. Ada juga dengan memanfaatkan WhatsApp bisnis, di mana dengan ada WhatsApp bisnis ini akan lebih mempermudah proses transaksi maupun repeat ordernya. Betul. Ada juga sekarang ini banyak juga UMKM memanfaatkan yang namanya TikTok ya. Iya, betul sekali. Di mana dengan menggunakan TikTok ini dia mungkin kayak rebranding atau mungkin memperkenalkan produknya secara lebih luas kepada customer, di mana seperti kita ketahui sekarang ini dengan berbagai media yang ada di TikTok ya, atau cara ataupun teknik pemasarannya terkadang itu juga efektif
memperkenalkan produk tersebut kepada customer yang sebelumnya dia tidak tahu produk Betul, ini, betul. akhirnya tahu produk itu. Oke, berarti dengan adanya sosmed itu dengan adanya sosmed itu atau platform bisa lebih memperkenalkan produk dia itu lebih luas gitu ya Pak ya. Benar sekali. Nah kalau misalnya dia mau menjangkau customer, maksudnya biar lebih targetnya itu ya udah emang dia ini targetnya di sini, targetnya itu yang ini. Nah, itu gimana Pak caranya? Apakah cuman memanfaatkan sosmed itu saja atau mungkin ada cara lain gitu? Ya, sebenarnya kalau kita memahami pemasaran secara lebih luas, sebenarnya teknik pemasaran itu kan tidak hanya digital marketing ya kan, ada juga penggunaan media-media yang lain. Bahkan saat ini tidak jarang banyak UMKM memanfaatkan influencer ya, betul. untuk memperkenalkan produknya secara instan. Namun terkadang dengan memanfaatkan influencer ini ada satu titik di mana ini bisa menjadi seperti pisau bermata dua. Maksudnya pisau bermata dua ini seperti apa? Ketika produk ini diperkenalkan oleh influencer, ternyata produk yang setelah digunakan oleh customer ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang digambarkan oleh influencer tersebut. Betul. Maka biasanya itu penjualannya mungkin awal-awal naik, setelah itu langsung anjlok seperti itu. Banyak hal itu terjadi. Hal inilah yang mungkin pentingnya bagi para UMKM ataupun yang memiliki produk untuk mungkin lebih mengenali produk mereka. Mengenai segmentasi produk mereka, siapa yang menjadi target pasar mereka, dan terkadang mungkin saat ini banyak sekali produk-produk yang dijual di pasaran itu kan sifatnya homogen. Homogen ini bentuknya sama. Betul. Namun ada sesuatu hal yang mungkin dilupakan oleh UMKM atau pemilik produk tersebut. Apa yang menjadi diferensiasi dari produknya itu? Keunikannya gitu ya Pak ya. Apa yang membedakan produknya, keunikannya dibandingkan dengan produk yang lain? Betul. Saya kasih contoh misalnya kayak pisang goreng. Kalau orang mungkin di pasaran atau di beberapa tempat banyak sekali yang menjual pisang goreng. Betul. Namun apa yang membedakan pisang gorengnya ini dengan pisang goreng orang lain? Betul. Ya, jadi ketika misalnya pisang gorengnya ini enak, kira-kira orang mengingatnya itu gimana? Nah, maka salah satu membedakannya misalnya dia membuat sebuah branding ya kan, merek ya kan. Jadi sehingga ketika orang ingin mencoba menganalisis, ingin mengidentifikasi produk tersebut, dia tahu oh ini pisang goreng misalnya kan. Selain itu apa? Bisa juga dia dengan peningkatan terkait dengan kualitas packagingnya. Banyak sekali orang memasarkan produk pisang goreng dengan menggunakan kantong asoy dan bahkan dibungkus dengan kantong koran. Betul. Jarang sekali yang menggunakan mungkin packaging yang menarik, yang mana itu tentunya akan menjadi sesuatu yang positif bagi produk tersebut. Betul. Ini tentu sangat penting. Oke. Kalau ngomongin branding tadi nih Pak, branding dibandingkan branding dengan jualan langsung, ini mana sih ya Pak yang lebih penting gitu? Terlebih kalau dia ini pemula gitu. Kalau untuk pemula sebenarnya mungkin lebih difokuskan untuk jualan langsung karena ini berkaitan dengan cash flow ya. Betul. Karena kalau untuk pemula tentu dia harus mengembangkan yang namanya arus kasnya dulu. Ketika dia mungkin sudah memiliki mungkin tabungan atau modal untuk pengembangan brandingnya, barulah itu dilakukan. Oke, berarti lalu di awal-awal Iya ya Pak ya. Cuman kalau menurut saya sih iya sih ya Pak, kalau bagi pemula memang harusnya fokusnya di jualan langsung. Cuman untuk menggait customer juga perlu branding kan ya Pak. Gimana sih kita bisa memperkenalkan produk kita ke customer kalau customer aja nggak tahu kita tuh jualan itu gitu. Paling ya sejalan aja sih kalau menurut saya ya Pak ya. Oke. Mungkin selanjutnya Bapak.
Ngomongin masih seputar branding nih Pak. Untuk branding ini kan nggak cuman secara visual aja tentang produknya, nggak cuman secara nama aja juga. Orang-orang kayak kalau namanya lucu atau namanya unik, dia penasaran, kepoin gitu. Nah, seberapa penting sih Pak visual produk, entah itu dari fotonya atau mungkin videonya untuk menarik si pembeli ini? Ya. Kalau kita bicara masalah visual itu sangat penting ya. Jadi ibarat tampilan ya. Ketika tampilan kita itu bagus, bersih ya, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang positif bagi para customer. Betul. Tapi kalau misalnya tampilan kita itu mungkin agak kucel ya, dalam prosesnya agak kurang menarik, tentu ini akan memberikan efek negatif bagi customer. Misalnya contoh kayak pisang goreng tadi, kalau dibungkus dengan kantong asoy beserta koran ya, kadang-kadang kalau misalnya dia dapat segmen customer yang mungkin agak preferensinya mungkin agak higienisnya tinggi, mungkin dia agak kurang berminat seperti itu. Betul. Namun kalau misalnya hal itu dilakukan kepada semua customer, misalnya dia packaging dengan bagus ya, diberikan merek yang bersih, tentunya hal ini juga akan menarik tidak hanya pada satu sisi, segmen-segmen customer yang lain juga pasti akan tertarik. Iya, betul. Karena kalau kita kasih foto dan mungkin videonya lebih lebih niat, orang-orang pasti kayak tertarik gitu ya Pak ya. Oke. Dalam memperkenalkan produk kita nih Pak, kita kan memanfaatkan digital marketing gitu ya, konten-konten gitu. Kira-kira di konten-konten ini penting nggak sih Pak kalau kita harus tiap hari mungkin untuk membuat konten, untuk memasarkan, atau bisa kita kayak ya semutnya aja gitu buatnya? Salah satu mungkin hal yang paling penting kita membuat konten khususnya UMKM ya, dengan memanfaatkan digitalisasi, salah satu hal yang perlu kita perhatikan itu adalah konsistensi. Banyak sekali UMKM yang istilahnya semangat di awal hilang di akhir. Ketika semangat di awal ini sering dia 2 minggu pertama terus buat konten. Nanti masuk minggu ketiga kontennya itu udah mulai berkurang satu-satu. Nanti setelah habis bulan hilang betul. Karena semangatnya turun tiba-tiba. Jadi memang dalam membuat konten ini memang salah satunya adalah konsisten. Paling tidak kalau misalnya yang bagus ya sekitar 4-5 minimal lah, 5 kali dalam seminggu. Dan itu harus rutin. Dan lebih kalau misalnya produk tersebut adalah produk baru. Betul. Karena salah satu mungkin strategi dalam pemasaran ketika produk itu tersebut baru, di awal-awal ini memang dia harus lebih rutin untuk memasarkan produk tersebut, atau misalnya dia membuat konten. Agar apa? Informasi terkait produknya ini bisa langsung sampai kepada customer. Ketika dia mungkin sudah pada masa yang lebih mapan produknya, mungkin berkurang dikit nggak apa-apa lah. Namun jangan sampai nanti dia berhenti untuk memperkenalkan produknya. Kenapa? Karena dalam prosesnya produk-produk pesaing tentu akan memanfaatkan peluang-peluang ini. Betul. Untuk menjadi pesaing ya kan. Jadi memang salah satu kunci dalam memasarkan produk adalah konsistensi. Seperti itu. Jangan semangat di awal aja. Iya Pak. Terus konsisten dalam memasarkan produk. Walaupun nggak tiap hari harus, ya setidaknya ada jadwal upload lah ya Pak. Gitu. Oke. Kalau untuk konten-konten ini nih Pak, mereka nih harus mengikuti tren nggak sih Pak? Atau mungkin ya udah deh terserah, yang penting ada konten yang diupload gitu? Itu terus sebenarnya tergantung kebutuhan dari UMKM tersebut ya. Jadi sekarang banyak sekali orang-orang FOMO ya. Iya betul, FOMO.
apa yang lagi tren dibuatnya seperti itu. Terkadang ini menjadi sebuah kejenuhan ya. Jadi misalnya kok kontennya niru-niru yang lain, tidak ada ide yang baru dari si UMKM tersebut dalam memasarkan produk. Ya, boleh saja, namun tidak boleh tiap kontennya niru orang lain ya kan. Jadi hal itulah yang menjadi tidak adanya diferensiasi dalam strategi pemasarannya. Dia hanya memanfaatkan bagaimana konten orang dibuat juga seperti itu. Terkadang itu kadang kurang efektif ya. Iya, betul sih Pak. Seenggaknya kita punya ciri beda lah ya Pak dari yang lainnya, walaupun kontennya mungkin setema, tapi ya setidaknya adalah perbedaannya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya tentang tools-toolsnya nih Pak, mungkin ada yang disarankan dari IMA untuk UMKM nih Pak. Apa sih yang biasanya? Banyak ya, terlebih saat ini kita dengan berkembangnya AI ya. Ya, betul, AI. Bahkan misalnya Mbak nih bingung nih membuat konten, kadang-kadang kita bisa mencari ide melalui ChatGPT. Oh ya, betul. Ya. Bahkan sampai mengkonsep misalnya kayak kita membuat podcast nih, bingung nih item-item pertanyaannya juga bisa menggunakan AI. Dan bahkan sekarang sampai pembuatan video. Betul. Ya, di mana saat ini dengan maraknya AI tentunya akan lebih mempermudah para UMKM dalam membuat media pemasaran yang unik ya, dan bisa menarik berbagai kalangan konsumen. Tapi kalau misalnya ingin difokuskan, misalnya kalau untuk lebih fokus ke desain, bisa memanfaatkan Canva. Kalau ingin editing video, bisa menggunakan CapCut. Kalau misalnya ingin membuat tema, misalnya dengan menggunakan ChatGPT, atau misalnya membuat video dengan menggunakan Gemini, video AI ya. Iya, betul. Seperti itu banyak sekali. Tapi seperti yang saya katakan di awal, bahwa jangan anggap bahwa misalnya kan ada beberapa aplikasi memang nggak gratis ya, ada yang berbayar. Jangan anggap misalnya penggunaan berbagai aplikasi tadi itu sebagai cost, tapi anggap itu sebagai investasi. Di mana dengan investasi tersebut diharapkan bisa berdampak positif bagi peningkatan penjualan produk kita. Betul. Oke. Nah, kalau tentang media sosial dengan marketplace nih Pak, mana sih Pak yang harus diutamakan gitu untuk UMKM-nya? Apakah kita harus ya udah cuman fokusnya di sosmed aja untuk brandingnya, atau kita bisa fokusnya di marketplace aja untuk penjualannya gitu Pak? Ya. Sebenarnya bisa secara berbarengan ya, karena memang marketplace ini kan bisa digunakan secara untuk pemasaran langsung ya, berinteraksi secara langsung dengan customer. Jadi banyak sekali kalau kayak UMKM di Batam ini, misalnya kita contohkan di Batam, banyak sekali memanfaatkan marketplace untuk memasarkan produknya secara langsung ya, langsung berinteraksi. Namun ada juga dengan menggunakan berbagai media, misalnya seperti Instagram ya, TikTok atau berbagai media sosial lainnya. Namun sebenarnya itu tidak mengurangi impact ya positif dari kedua media tadi. Kita kalau mau berbarengan atau kita ingin fokus kepada salah satu, bisa juga gitu. Tapi kalau mungkin untuk pemula mungkin bisa di awal-awal ini dengan menggunakan marketplace dulu. Ya, mungkin setelah mungkin produk kita udah mulai dikenal, kita baru bisa menggunakan media sosial. Oke. Berarti kalau kayak TikTok tuh mungkin bisa barengan kali ya Pak. Soalnya TikTok kan dia bisa ke sosmed, bisa juga ke marketplace-nya, TikTok Shop-nya itu. Oke. Nah, kira-kira untuk memanfaatkan sosmed ini, mereka apakah bisa nih langsung pakai iklan gitu Pak? Ya mungkin berdampaknya di depan aja, tapi untuk seterusnya gimana tuh Pak? Atau mungkin kalau kita menggunakan media iklan ya, tentu kita harus memikirkan cost ya. Tentu kalau kita ingin iklankan atau kita ingin menggunakan influencer, tentu ini akan ada cost biaya. Namun seperti yang di awal saya katakan tadi,
bahwa untuk mempunyai pemasaran ini adalah investasi, Iya, kan? betul. Jadi jangan nggak kos. Namun kalau misalnya bagi UMKM pemula ya mungkin bisa menggunakan dari platform dasar dulu ya, kayak marketplace dulu. Ketika misalnya income atau cash flow dari penjualan produknya sudah bagus, ya barulah misalnya produk udah mulai dikenal, Baru beralih kita gitu ya, Pak. beralih ke yang tingkatannya lebih. Jadi istilahnya kan kita berjenjang ya. Iya. Jadi harus strategi pemasaran juga Oke. harus jalan. Jadi harus step by step lah ya, Iya, Pak. benar. Kalau misalnya ya kayak yang Bapak bilang sebelumnya tadi, awalnya semangat nih buat konten, terus tiba-tiba kayak semangatnya ya takutnya begitu kan, Pak. Untuk penggunaan iklan ini. Sebenarnya saya juga bukan pelaku usaha ya, Pak. Cuman saya memanfaatkan sosmed juga nih, Pak. Benar. TikTok. Saya pengguna TikTok. Waktu itu pernah lah saya iseng untuk membuat konten, terus saya coba promosi berbayar. Lumayan tuh berapa ya, Pak? Kayak 100 ribuan deh, Pak. Iya. Itu memang efeknya wah, luar biasa sih, Pak. Saya pakai promosi yang dia dapat followers. Jadi dalam satu hari itu saya dapat followers kurang lebih 300 followers dalam satu hari. Tapi setelah itu, Pak, setelah 1 minggu, 2 minggu setelah iklan tersebut, followersnya turun gitu. Jadi kayak apa bahasanya, bot mungkin ya, Pak, robot kali ya, Pak. Jadi nggak semua iklan yang berbayar itu bisa maksimal bermanfaat sih, kalau menurut saya ya, Pak. Jadi mungkin bisa memanfaatkannya konsistensi tadi, iya, karena dengan postingan-postingan yang terus keluar di FYP mungkin, jadi orang-orang tuh kayak, oh ini apa gitu, udah tahu nih ya kan, Pak ya. Oke. Mungkin harapan Ima sendiri nih, Pak, untuk perkembangan UMKM di Indonesia di era digital ini seperti apa, Pak? Ya, pastinya dengan berkembangnya IMA ya, juga kami di IMA berharap juga berkembang juga UMKM dalam bentuk kontribusi IMA dalam UMKM ini seperti yang dijelaskan di awal bahwa kami terus berupaya untuk memberikan berbagai pemahaman ya terkait bagaimana perkembangan dari ilmu pemasaran itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, ilmu pemasaran ini terus berkembang. Dulu mungkin zaman dulu orang nggak mengenal apa itu digitalisasi. Betul. Namun dengan ada perkembangan teknologi, akhirnya mengenal yang namanya digitalisasi. Iya, betul. Nah, itulah menjadi salah satu tugas kami di IMA untuk memperkenalkanlah bagaimana strategi pemasaran yang baik, khususnya dengan perkembangan era digital saat ini. Betul. Wah, keren. Mungkin boleh dikasih tahu kali ya, Pak, gimana sih biar teman-teman yang ada di rumah UMKM yang ada di rumah biar bisa bergabung bersama IMA tuh gimana tuh, Pak? Karena kalau saya lihat di ini Instagramnya IMA Chapter Batam udah banyak banget ternyata yang sudah bergabung sama IMA. Mungkin yang belum berkesempatan bergabung mungkin, Pak. Ya, bisa menghubungi kami ya dengan berbagai media sosial ya, atau juga langsung dengan kontak kami, salah satu pengurusnya bisa menghubunginya. Yang mungkin bisa bagi para pemirsa ya podcast kita sore hari ini bisa mengunjungi Instagram IMA ya, IMA Chapter Batam. Di mana dari situ ada salah satu mungkin kontak person kami, atau DM pun juga boleh, atau tanya-tanya. Kami sangat terbuka untuk keikutsertaan bagi kalangan UMKM ya, atau praktisi ya, ataupun akademisi untuk bergabung di IMA. Oke. Berarti kalau misalnya untuk yang dia masih ragu untuk membuka usaha, boleh ya, Pak ya bergabung? Boleh. Kami selalu update untuk segala kegiatan pelatihan, training ya. Tentunya untuk mendapatkan update terbaru terkait dengan kegiatan IMA, makanya jangan lupa untuk memfollow Instagram IMA ya. Jangan lupa follow ya.
Oke, berarti nggak cuman yang punya usaha aja ya Pak yang boleh bergabung. Berarti untuk masyarakat umum juga boleh. Oke, berarti saya juga boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, wah, nggak terasa obrolan kita udah sampai di akhir. Dari diskusi hari ini kita jadi sadar kalau UMKM naik kelas itu bukan soal ikut tren semata, tapi soal cara berpikir dalam memasarkan produk, konsisten, dan paham siapa yang mau kita ajak beli. Terima kasih banyak untuk Bapak Raymond yang sudah berbagi ilmunya. Banyak banget hal praktis yang bisa langsung dicoba ya teman-teman. Semoga yang dengar podcast ini jadi lebih berani mulai, lebih pede untuk masuk ke digital ya. Dan gak merasa pemasaran itu sesuatu yang ribet. Karena zaman sekarang apa-apa serba gampang. Sampai ketemu di episode berikutnya di podcast kolaborasi IBN dan IMA. Saya Dini, pamit undur diri. Bye!